Gimana sih awal mula terbentuknya tim Maung Hantu itu? Dalam sejarah singkatnya sih, tim Maung Hantu kita ini berdirikan atas 5 orang ya awal mulanya. Dalam kesempatan ini sih kita juga kalau misalkan gitu kan dikehendaki gitu bakalan live di YouTube juga gitu kan. Pertama kali Kang Nurdin ini terjun ke dunia mistis ini dari mulai sejak kapan? Dari kelas 2 SMP. Iya, SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tim Maung Hantu. Saya Mang Opik. Kali ini ditemani dengan Kang Nurdin, sesepuh dari Tim Maung Hantu. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung ngobrol-ngobrol bersama Kang Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berkat puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan ini saya selaku moderator di sini ditemani oleh Mang Opik dan rekan-rekan dari tim Maung Hantu, ingin mempersingkat saja mengenai sejarah singkatnya tim Maung Hantu. Oke, yang pertama-tama saya akan menanyakan kepada Kang Nurdin ini, gimana sih awal mula terbentuknya tim Maung Hantu itu? Jadi awal mula terbentuknya tim Maung Hantu itu semua itu ya berkat kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kita didorong dalam rasa keingintahuan di mana kita sendiri sebagai makhluk di bumi ini mempunyai rasa penasaran yang amat begitu mendalam mengenai istilahnya makhluk-makhluk astral di seputaran kita maupun itu di luar seputaran kita. Nah, dalam sejarah singkatnya sih, tim Maung Hantu kita ini berdirikan atas 5 orang ya awal mulanya. Nah, kesini kita alhamdulillah sampai bisa merekrut beberapa kalangan pemuda-pemuda gitu kan, dan beberapa kalangan anak-anak dari luaran di Rancakalong. Nah, untuk tim Maung Hantu sendiri itu berdirinya di Rancakalong, di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Jadi mengenai silsilahnya kita itu banyak sekali ya dalam merintis perekrutan tim Maung Hantu, baik maupun itu juga dalam segi struktural tim Maung Hantu. Nah, alhamdulillah dalam jangka sekarang dari awal mula berdirinya tim Maung Hantu sampai sekarang juga kita bisa bersilaturahmi dari berbagai pihak ya, berbagai pihak terkait gitu kan, mulai dari tiktokers tentang berburu hantu gitu kan, maupun dari youtubers yang sama gitu kan. Jadi istilahnya sharing satu hobi lah mengenai masalah gitu kan, keganjilan misteri gitu. Dan kita juga sempat mengadakan battle gitu ya, Bik ya, battle seperti itu gitu kan. Nah, kesini kita alhamdulillah gitu kan
sering sekali gitu kan banyak yang menonton. Kita keseringan live itu di TikTok gitu kan. Nah, dalam kesempatan ini sih kita juga kalau misalkan gitu kan dikehendaki gitu bakalan live di YouTube juga gitu kan. Semoga banyak peminatnya dan banyak yang penasaran mengenai kita gitu kan di lapangan seperti apa gitu kan dalam mengenai gitu kan berburu masalah hantu gitu. Oke. Nah, habis itu setelah menjelaskan awal mula Timong Hantu ini, nah ini pertama kali explore itu gimana awal prosesnya? Nah, baik ya. Untuk pertama kali awal explore kita itu tetaplah yang namanya manusia masih ada rasa takut gitu kan ya Iya pasti. mengenai sosok-sosok misteri gitu kan yang tak kasat mata lah. Setidaknya itu banyak sekali resiko-resiko yang kita dapat gitu kan, mungkin ya yang dirasakan gitu kan. Awal mulanya juga kita pas pertama kali explore itu apa namanya sambil mengandalkan mental kita dengan yang polos kan, kita awal mulanya itu dengan ketakutan yang tinggi kita, padahal ketakutan itu yang bisa mencelakai diri kita sendiri teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, pertama kali Kang Nurdin ini terjun ke dunia mistis ini dari mulai sejak kapan? Nah, untuk mengenai terjun ke dunia mistis ini ya kebetulan di Sumedang, tepatnya di daerah kita di Rancakalong ya, sangat kuat sekali mengenai masalah-masalah mistis gitu kan ya. Nah, akan sendiri mulai terjun itu mengenai dasar-dasar gitu kan spiritual itu mulai dari kelas 2 SMP. Cukup Lama sekali itu. Nah, teman-teman semuanya, Kang Nurdin ini selain terjun ke dunia mistis, juga Kang Nurdin ini pernah terjun ke pereptilan teman-teman ya. Oke, itu bagaimana ceritanya awal mula bisa kenal sama masuk ini apa namanya ya komunitas reptil atau sebagainya? Nah, untuk mengenai komunitas reptil itu kebetulan saya itu mulai tertarik di dunia reptil itu ketika kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Tapi tetap ya yang namanya di dunia reptil juga gitu kan harus ada pembinaan gitu kan, setidaknya saya juga masih belajar terus gitu kan terhadap yang bisa dibilang senior yang paham mengenai reptil itu sendiri. Dikarenakan ya setidaknya sih pasti ada risiko tersendiri kalau mengenai reptil gitu kan, apalagi mengenai reptil-reptil yang berbisa gitu kan. Ya setidaknya lah pasti harus mempunyai dasaran gitu kan. Nah, untuk itu sih masalah reptil untuk sekarang saya agak dikurangin gitu kan masalah mengenai kecintaan saya terhadap reptil, dikarenakan ya saya mempunyai anak gitu kan, momongan yang masih kecil gitu kan. Jadi setidaknya lah memiliki rasa khawatir, takutnya anak gitu kan yang tidak tahu apa-apa mengenai hobi bapaknya gitu kan, orang tuanya, takut terkena dampak gitu kan, celaka yang tidak disengaja juga gitu kan di bawah pengawasan kita gitu kan. Terkadang ya sifat anak-anak itu mempunyai rasa penasaran, samalah seperti kita orang dewasa gitu Iya. kan. Nah, sekarang kembali lagi ke dunia permistisan ya. Katanya itu reptil itu ada ya sisi ilmu apa, ilmu spiritualnya gitu. Ya, memang benar sekali ya kalau
bisa dibilang mengenai segi spiritual juga, kita tak lepas ya berdoa terhadap Sang Maha Kuasa gitu kan ya, meminta izin terhadap Sang Maha Kuasa, kan segala sesuatunya itu kehendak Maha Kuasa, serta juga gitu kan, setidaknya kalau mengenai kita dan masalah hewan-hewan lain di dunia ini kan tetap ciptaan yang Maha Kuasa, kita gak bisa gitu kan terlepas dari Sang Maha Kuasa, baik maupun itu hidup kita maupun mati kita juga gitu kan. Nah, sekarang saya juga penasaran teman-teman, apa sih selama AA terjun ke dunia mistis ini, kejadian-kejadian yang menyeramkan ini selama AA dari kelas 2 SMA, SMP ya, sampai sekarang itu apa sih kejadian yang paling menyeramkan? Nah, untuk kejadian-kejadian negatif itu kan bisa dibilang negatif ya. Untuk kejadian-kejadian negatif itu mulai dari efeknya terhadap kesehatan kita gitu kan. Terusnya lagi gitu kan, kalau dari segi apa gitu, indera perasa kita terhadap makhluk-makhluk asra itu lebih tajam gitu kan ya, Mengopik ya. Dan terkadang kalau misalkan habis kita main malam gitu kan, terasa ada aura-aura yang gitu kan mengikuti kita, dikarenakan mereka juga tahu gitu kan bahwasannya kita juga gitu kan memiliki dasar spiritual terhadap mereka. Pasti mereka juga setidaknya ibaratnya pas magnet ketemu sama besi gitu kan, pasti ada ketertarikan gitu kan ya. Setidaknya itu kita harus bisa menimbang gitu kan, mana yang negatif dan mana yang positifnya. Kita juga harus bisa sesekali istilahnya itu menafsirkan gitu kan, dan menetralisir dari bentuk-bentuk hawa negatif maupun positifnya juga gitu kan. Tetap iman kita yang menjadi landasan pokok utamanya gitu. Nah, teman-teman, mungkin itu singkat cerita ya dari awal mula kita ngobrol-ngobrol tadi. Dan sekarang ini ya, saya tertarik nih kepada suatu ini. Ini itu adalah barang koleksi ya, yang gimana aja ini ya? Nah, ini untuk barang koleksi ini ya, kebetulan untuk cincin itu ya memang disunahkan para nabi gitu kan, dari mulai zaman Nabi Sulaiman gitu kan, terus ke baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, memakai cincin itu bahwasannya sunnah gitu kan. Nah, mengenai masalah petuah-petuah ini itunya, kita balik lagi terhadap Sang Maha Kuasa. Kita itu hanya sebatas ibaratnya di sini saya pecinta gitu kan, pecinta budaya, pecinta sunnah Rasul gitu kan ya. Setidaknya saya juga gitu kan memilikilah koleksi-koleksi gitu kan batu cincin seperti ini itu sebagai syariatnya juga gitu kan, sunnah Rasul. Nah, dibalik sebagian syariatnya sunnah Rasul juga gitu kan, ada istilahnya petuah-petuahnya gitu kan, petuah-petuahnya gitu kan, ibaratnya batu akik yang memiliki hodam, dan ada juga gitu kan mustika. Yang disebut mustika itu ya batu memang tarikan hasil alam ya, bukan buatan tangan manusia gitu kan. Jadi ya saya di sini pengkoleksi saja gitu kan, gak ada istilahnya kita menuhankan sebuah benda pusaka gitu kan. Kita ini ya, saya pribadi sebatas merawat saja gitu. Itu Mengopik. Oke, baik. Jadi pada kesimpulan obrolan kita ini, apa sih keinginan ke depannya untuk Timong Hantu ini? Nah, untuk kedepannya Timong Hantu semoga berjaya terus. Amin.
kita diberikan kelancaran, semua anggota kru dari tim Maung Hantu diberi kesehatan gitu kan, panjang umur gitu kan, berkah, dan semoga banyak peminatnya gitu kan, untuk kedepannya bisa menonton gitu kan cuplikan-cuplikan kami, live streaming kami gitu tatkala kami di lapangan berburu hantu gitu kan, ke tempat-tempat mistis lah, ke rumah-rumah kosong ya yang dibilang memiliki aura-aura gitu kan, astralnya gitu. Nah sekarang gimana sih tanggapan ini mengenai orang-orang yang tidak percaya hal mistis ini ya? Nah, untuk tanggapan sendiri ya mengenai orang-orang yang tidak percaya mengenai hal-hal mistis, itu balik lagi terhadap keimanan mereka gitu kan. Karena bahwasannya dalam Islam itu gitu kan, bahwasannya Allah udah gitu kan menjelaskan wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin manusia itu melainkan untuk beribadah gitu kan. Nah, di sini juga gitu kan udah tertera bahwasannya kita manusia diciptakan juga dengan jin gitu kan ya. Nah, dalam segi pemaparan kali ini memang saya agak tertarik gitu kan mengenai orang-orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, bahwasannya gitu kan hal yang gaib itu memang nyata adanya gitu kan, memang benar adanya, cuma di balik itu gitu kan ya ada yang bisa melihat secara langsung ya. Untuk orang-orang yang mempunyai keistimewaan bisa disebut orang-orang tersebut ya indigo lah, seperti itu gitu kan. Terus ada yang merasakan gitu kan adanya makhluk-makhluk astral gitu kan. Terus juga ada yang biasa-biasa saja. Nah, untuk mengenai hal itu ya balik lagi terhadap keimanan diri kita gitu kan ya, yang mau opik ya. Jadi Iya. saya pribadi gak bisa gitu kan menjelaskan orang tersebut seperti apa ini itu gitu kan ya, itulah memang kesimpulannya gitu. Nah sekarang itu balik lagi ke explore ya. Ya, Selama explore ini atau sebelum explore ada gak sih sebelum mulai explore itu makhluk-makhluk yang jahil terhadap tim gitu, khususnya terhadap AA lah sebagai sesepunya? nah sebelum explore itu pribadi ya saya sendiri gitu kan, jadi merasakan gitu kan ada sebuah gitu kan kejahilan dari mereka, mulai dari mereka sebelum kita explore itu ya ada yang menampakkan gitu kan wujudnya seperti apa gitu kan. Terkadang selagi tim kita gitu kan berunding berdoa gitu kan, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, terkadang mereka juga eh, istilahnya mendekat gitu kan. Cuman dibalik itu sendiri gitu kan memohon doa gitu kan, memohon ampun terhadap Allah supaya gitu kan kita diberi kelancaran, istilahnya diberi juga keselamatannya gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, dan juga diberikan kelancaran dari mulai explore sampai akhir explore juga gitu. Nah sekarang kalau misalkan ada yang tim ya, tim Ya. tim yang ikut explore lah, tim yang ikut explore itu kerasukan misalkan. Nah pertolongan pertama ini gimana menetralisirnya gitu? Nah, untuk pertolongan pertama kita samperin dulu ya, mengopik ya, samperin dulu, terus kita istilahnya
merasakan dulu gitu kan ya, apakah istilahnya itu benar-benar kerasukan. nah benar-benar kerasukan atau misalkan sugesti gitu kan, atau juga gitu kan karena tekanan gitu kan, punya istilahnya Adu energi gitu. iya memang ada adu energi gitu di dalam diri dan dari luar diri gitu kan ya. Memang itu sih hal yang signifikan gitu ya Mopik ya. Dan juga gitu kan serasa gitu kan yang saya rasain selama explore itu gak ada istilahnya settingan lah tatkala misalkan kerasukan gitu kan, kemasukan makhluk astral gitu kan ya. Jadi begitu kita explore itu memang di tempat mistis gitu kan, bukan di tempat istilahnya rame-rame gitu kan. Tapi di sini juga di tempat tersebut memang rame, cuman rame terhadap makhluk astral gitu kan, dunia lainnya juga gitu. Bukan ramai terhadap manusia-manusia yang nyata teman-teman ya. Iya. Nah, dari sini saya juga gitu kan, percuma ya kalau misalkan Mang Opik berbicara terus ke saya gitu kan mengenai beberapa pertanyaan gitu kan, pastinya takutnya kita disangka gitu kan kompromi dalam masalah ini. Kita balik lagi ke rekan-rekan kru yang ada di tim Mau Hantu, bisa lah saling sharing. Mang Opik bisa menanyakan terhadap teman-teman Mang Opik sendiri gitu kan, gimana rasanya ketika kita explore gitu kan dari awal sampai akhir juga gitu kan. Oke. Mungkin segitu saja yang bisa kita sampaikan buat teman-teman semuanya. Jangan lupa bantu Di subscribe. Pokoknya sebarin linknya, jangan lupa tinggalin komen kalian. Mohon maaf atas kekurangan kita, kekurangan kami. Ditutup saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu center.